Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah ataupun siapapun saudara yang menyaksikan secara online. Saya percaya saudara kalau sampai membuka channel YouTube City Blessing Palembang CB3 ini, saudara itu bukan suatu kebetulan. Saudara sedang, Tuhan ingin saudara mendengar firman Tuhan. Amin. Dan bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana orang Kristen itu seharusnya menjadi orang-orang yang terus bekerja. Ya, bekerja dalam artian yang holistik, bukan bekerja hanya untuk mencari nafkah, tapi bekerja dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Dan saudara tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikan kita kepada hakikat panggilan Dia yang mula-mula, bukan hanya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi juga memiliki sifat-sifat Tuhan yang kita tahu itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan hari ini saya akan bawa saudara untuk mengetahui prinsip kerja orang Kristen. Ya, kita harus tahu prinsip. Kita harus tahu patokan dasar kita apa dalam kita bekerja. Ya, kalau saudara nggak ngerti prinsip kerja kita sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan heran kalau hari-hari ini saudara bekerja dan saudara sedang jenuh, sedang bosan, sedang patah semangat. Atau saudara bekerja tapi nggak punya tujuan, tidak tahu tujuan Anda bekerja selain untuk mencari nafkah. Ya. Kalau ditanya, kamu kerja untuk apa? Kalau dia jawabannya cuma untuk cari nafkah, cari uang, dia sudah nggak ngerti tujuan Allah untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk bekerja. Ya, kalau bekerja hanya untuk cari nafkah, cari jabatan, cari karir, saudara sudah kehilangan panggilan yang mulia dari Tuhan untuk kita bekerja. Ya. Kalau hari-hari ini saudara juga mulai kehilangan motivasi dalam berkarya, ya, bahkan tidak percaya diri dengan keahlian saudara, pastilah apa yang saudara kerjakan hanya menjadi rutinitas. Ya. Jadwal saudara merasa deadline terus, jadwalnya makin padat, ya. Jam kerja makin panjang. Dan itu dapat membuat seseorang, ya, orientasi dia itu akan menurun di dalam tingkat kebahagiaan. Nggak bahagia dia. Dia hanya memenuhi kewajiban. Ya. Siapa yang percaya Tuhan itu mau kita happy sebenarnya mengerjakan segala sesuatu. Halo? Kalau nggak happy, ngapain Tuhan ciptain kita, betul nggak? Tuhan mau kita ngalamin sukacita Dia, betul tidak? Kalau Dia memerintahkan sesuatu, Dia ingin kita bersukacita di dalamnya. Ya, karena sukacita itu kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi saudara bekerja itu memiliki makna yang lebih dalam, ya, daripada sekedar mencari penghasilan, mencari prestasi, mencari karir, ataupun mencari nafkah. Nah, untuk itu kita harus mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai orang Kristen tentang bekerja. Tentunya segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Betul tidak? Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Pengetahuan datangnya dari Tuhan. Tapi seringkali manusia memakainya untuk kepentingan dirinya sendiri, jadi egois, jadi jahat, ya. Tapi segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Saya mau tanya, kalau kita orang yang percaya, kita pasti diberkati, ya. Tapi orang yang nggak percaya diberkati Tuhan juga nggak? Oh iya. Kalau kita punya pengetahuan, orang yang nggak kenal Tuhan juga bisa punya pengetahuan nggak? Iya. Tapi yang membedakan, waktu kita tahu kita sudah percaya kepada Yesus, kita punya level pengetahuan, level berkat yang secara khusus. Kita punya hikmat. Halo?
Hokmah, hikmat, itu datangnya hanya dari Allah. Bukan dari manusia ataupun dari setan. Kalau dari manusia dan dari setan, itu pengetahuan selalu ujungnya akan menghancurkan. Ujungnya akan membawa kesengsaraan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja? Wah, nggak semua bilang. Saudara percaya nggak? Tuhan itu nggak duduk di tahtanya diam-diam engkong-engkong kaki, saudaraku. Tuhan itu, Bapa kita di sorga itu bekerja sampai hari ini. Halo? Coba lihat Yohanes 5 ayat 17, benar nggak? Ini Yesus loh yang ngomong, bukan saya loh. Yesus bilang apa? Tolong dibaca. Sudah ketemu satu orang? Silakan berdiri. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa itu bekerja sampai sekarang, oleh karena itu Yesus bilang, aku pun bekerja. Coba saudara ngomong dengan diri saudara sendiri, Tuhan aja bekerja, aku pun harus bekerja. Ya, amin. Halo? Nah masalahnya, bekerja yang seperti apa yang harus kita pahami? Saudara nangkep di sini, kalau gitu senggol dong orang sebelah-sebelahmu. Kita harus tetap bekerja sampai kapanpun. Selama kita hidup kita harus bekerja. Amin. Nggak ada yang nganggur di rumah Tuhan. Amin. Amin. Nggak ada yang nganggur di rumah Tuhan. Bilang nggak ada yang nganggur di rumah Tuhan. Ya. Nggak ada. Seharusnya nggak ada yang nganggur di rumah Tuhan. Ya. Melayani itu bekerja. Nanti saya akan jelaskan. Ya, nggak ada namanya pengangguran. Kalau di luar sana sudah terlalu banyak pengangguran, ya nggak kerja. Jangan di rumah Tuhan ada orang-orang yang pengangguran juga. Ya nggak mau ngapa-ngapain di gereja, cuman maunya terima aja, tapi nggak pernah mau melayani. Bagaimana mungkin? Kalau mau jadi yang terbesar, mau jadi orang yang di dalam pemakaian Tuhan, ya melayani gitu loh. Jangan diam-diam baik, kata orang anak muda sekarang. Diam-diam baik. Ngopi kenapa? Halo? Ya. Mengapa manusia bekerja? Coba kita lihat Kejadian 1 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bekerja, saya kasih tahu, bekerja merupakan salah satu hal tertua di alam semesta ini. Nggak akan ada apapun di alam semesta ini kalau Allah nggak bekerja. Makanya Alkitab katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ayat pertama dari Alkitab berbicara mengenai bekerja. Jadi pekerjaan itu ada sebelum manusia ada. Halo? Jadi jangan pernah ngomong, dak kate gawe, dak kate kerjaan aku nih. Itu pikiranmu sedang dibohongi oleh dunia ini. Tuhan tuh mula-mula yang dia lakukan adalah bekerja. Jadi orang di dalam Tuhan tuh selalu saja ada yang bisa dia kerjakan. Wah, nggak bilang amin, saudara. Amin? Ada yang bisa kita kerjakan. Jangan bilang nggak ada kerjaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu Allah bekerja dan saudara serta saya adalah hasil kerjanya Tuhan. Kita ini ada karena hasil kerja Tuhan. Betul nggak? Kita yang kan ciptaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita harus mengerti ini, prinsip ini. Ya, mengapa manusia bekerja? Karena memang pekerjaan itu dari awal Tuhan itu bekerja. Ya, coba lihat Mazmur 19 ayat 1.
Apa yang dikatakan? Kita baca sama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kemuliaan Tuhan paling jelas terlihat melalui karya buatan tangannya. Ya. Langit, gunung, laut, saudara dan saya sebagai manusia ciptaannya merupakan perwujudan kehebatan kreasinya Tuhan. Saudara pernah nggak pergi ke satu tempat dan saudara terkagum-kagum? Wow, bagus banget ya. Wow, luar biasa ya. Wow, nah ada cerita ibu-ibu. Ada 3 ibu-ibu cerita tentang kegantengan anaknya. Jadi ibu-ibu yang pertama bilang, anak saya itu ganteng loh. Kalau dia lewat, dia nemenin saya belanja, itu ibu-ibu yang lain, ibu-ibu muda dan pemudi-pemudi, itu stop belanja. Semua pada ngeliatin anak saya dan saya. Saking gantengnya anak saya. Yang kedua, itu belum apa-apa. Kalau saya ke rumah sakit, yang nemenin anak saya, orang yang sakit pun saking terkagumnya ngeliat kegantengan langsung sembuh. Yang ibu yang ketiga ditanya, anakmu seperti apa? Oh, kalau anak saya biasa aja. Tapi setiap kali dia nemenin saya kemana-mana, ibu-ibu dan pemudi-pemudi, bahkan pria-pria mengatakan, oh my God, oh my God. Oh, banyak yang nggak ngerti, saudara. Oh my God. Langsung ingat Tuhan, saudaraku. Betapa indahnya Tuhan ciptakan seseorang. Halo? Berarti anak yang paling ganteng yang mana? Saudara percaya nggak ketika kita terkagum dengan satu hal, pemandangan ataupun kita lihat bintang, ataupun kita lihat gunung, kita lihat laut, kita lihat ikan-ikan di lautan, ataupun lihat sesuatu yang indah. Yang terbayang apa? Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Halo? Benar nggak Mazmur 19 ayat 1 nih? Berarti betul tidak? Seharusnya waktu kita melihat sesuatu keindahan di dunia ini, mengingatkan kita kembali betapa dahsyatnya karya Tuhan itu. Seharusnya setiap kali kita melihat keindahan yang kita bisa rasakan hari ini, kita boleh berkata, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Waktu kita lihat keindahan Tuhan, waktu kita lihat apa yang diciptakan Tuhan itu baik untuk kita, keyakinan dari hati kita adalah satu, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan. Amin. Itulah Tuhan itu bisa menyadarkan kita dengan apapun juga. Bahkan kalaupun nggak ada Alkitab, Tuhan sanggup bicara melalui apapun yang Dia ciptakan. Dan kebenaran itu berbicara di dalam hati nurani kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, dari awal Tuhan sudah bekerja. Ya. Lalu dikatakan apa? Di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan kita menurut gambaran dirinya, dan konteks gambar di sini bukan hanya rupa dan penampilan semata. Gambar juga meliputi sifat dan kualitas diri kita. Salah satu kualitas pribadi Tuhan adalah bekerja. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk bekerja. Karena itu memang bagian dari gambarnya Tuhan kita ini. Coba lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Tuhan suruh pertama pekerjaannya Adam apa? Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Siapa itu manusia itu? Ya Adam kan? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya. Seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ketika manusia jatuh dalam dosa untuk pertama kalinya, prinsip mengenai bekerja berubah. Manusia awalnya diciptakan itu hanya untuk menguasai bumi, betul nggak? Ya. Iya kan, awalnya kan kuasailah semua itu, betul nggak? Ya. Semua burung, semua ikan, semua itu kuasailah, disuruh berkuasa, betul nggak? Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia berubah pola kerjanya. Dia harus berjerih payah seumur hidup mereka. Mengerikan ya, akibat dosa itu ya. Jadi bilang sama sebelahmu, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main loh. Efeknya bukan hanya tentang hidupmu, berpengaruh kepada anak cucu cicitmu. Mereka akan bersusah payah kalau nggak bersungguh-sungguh kembali kepada hakikatnya, kepada Allah. Lihat, akibat dosa bukan hanya terputus hubungannya dengan Tuhan, ya, secara rohani mati hubungan itu, putus. Tapi prinsip kerja manusia berubah. Makanya waktu Yesus mati di kayu salib, salah satu penebusan tanah itu semak duri, semak dipasang di kepalanya itu. Kan tadi dibilang, kamu akan makan dari semak, belukar segala macam. Kamu harus olah itu. Gara-gara manusia berdosa, semua hal jadi kena kutuknya. Makanya di kitab Roma dikatakan apa? Semua makhluk menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan dari anak-anak Allah. Halo? Semua orang di dunia yang gak kenal Tuhan sebenarnya menantikan dan ingin menyaksikan kemuliaan Allah melalui hidup kita ini, anak-anaknya. Jadi hidup kita ini gak bisa lagi dibuat main-main. Kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita gak boleh main-main lagi dengan dunia ini. Apalagi dengan dosa. Karena apa? Pengaruhnya besar sekali.
Mengerikan pengaruhnya. Berubah prinsipnya hidup ini langsung berubah. Ya, kamu akan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai kamu kembali, kamu mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Halo. Nggak main-main loh. Nah, jadi kita harus mengerti prinsip Alkitab. Apa sebenarnya sekarang setelah kita ditebus, kita harus mengerti prinsip bekerja di dalam firman Tuhan itu apa untuk kita sekarang. Kan kita sudah ditebus kan? Berarti Tuhan sudah mematahkan setiap kutuk-kutuk itu. Betul? Nah, kita harus bekerja seperti apa? Nah, ada empat prinsip setidaknya. Mungkin nanti saudara renung dalam perenungan kita, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan tambahkan prinsip-prinsip yang lain. Ya, tapi setidaknya saya catat ada 4. Yang pertama, kita bekerja bukan hanya untuk diri sendiri. Coba lihat Keluaran 23 ayat 10 dan 11. Dikatakan gini, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7, haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Sejak zaman Musa, Tuhan itu mengajarkan manusia tidak hanya menikmati seluruh hasil kerja kerasnya hanya untuk dirinya sendiri. Ini bertentangan dengan hukum prinsip ekonomi dunia. Ada dapat di ilmu ekonomi kayak gini? Nggak ada. Kalau prinsip dunia timbun untuk diri sendiri. Ya, ingat nggak orang kaya itu yang buat lumbung? Tuhan bilang, untuk apa kekayaanmu semua itu? Malam ini juga nyawamu akan dicabut. Untuk siapa hartamu itu? Hai kau orang kaya yang bodoh. Halo? Karena memang manusia itu tidak diciptakan Tuhan ketika dia diberkati hanya nimbun untuk dirinya sendiri. Tidak. Ada prinsipnya. Tuhan sudah ajarkan melalui salah seorang nabinya yang sangat dia kasihi. Dan melalui dia mau ajarkan umat pilihannya supaya tetap menjadi orang-orang yang diberkati. Dan saudara tahu nggak, prinsip ini sebenarnya prinsip yang benar. Coba kita lihat lagi. Tuhan menegaskan bahwa ada hak orang lain dalam setiap rezeki ataupun penghasilan yang kita terima daripada Tuhan. Ya. Coba lihat Ulangan 15 ayat. Ulangan 15 itu, saudara nanti lihat di situ. Tuhan suruh apa di situ? Ulangan 15. Ada prinsip yang sama di situ. Itu tentang orang-orang Yahudi kalau dia bekerja. Kalau ada orang sebangsamu bekerja kepada engkau, ya, 6 tahun setelah itu tahun ke-7 dia merdeka. Kecuali dia sendiri yang ngomong, karena kau sudah berbuat baik seluruh keluargamu, makanya dia dibikin tindik. Dijadiin budak untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia merdeka, dia bukan hanya merdeka, kau harus kasih dia pesangon, kasih dia berkat, kasih dia untuk kesiapan dia untuk hidup berikutnya. Dan Efesus 4 ayat 28. Coba tolong satu orang baca. Nah itu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat apa? Supaya dia dapat menjadi kaya dan hartanya bertambah banyak. Apa dibilang? Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Melalui semua firman ini, saya percaya Tuhan mau kita memiliki kerelaan hati untuk berbagi dengan sesama yang kurang beruntung. Serta memperhatikan kelestarian alam. Benar nggak kalau tanah sudah bertahun-tahun, tidak 6 tahun, didiemin setahun? Ilmu pertanian itu sebenarnya dari Alkitab. Jangan digarap dulu, setahun dibiarin dulu, supaya menjaga unsur haranya. Supaya juga kalau ada hewan yang butuh makanan, masih ada sisa-sisa makanan di situ. Lihat, Tuhan itu memikirkan segala sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi saudara, bilang sama orang sebelahmu, kau bekerja bukan hanya untuk dirimu sendiri. Masih banyak orang-orang yang kurang beruntung, janda-janda miskin, anak yatim piatu, yang butuh pertolongan kita, betul nggak? Benar. Makanya saya senang kalau Ibu Irma dan tim Compassion kalau ngunjungin panti asuhan, ngunjungin panti jompo, ngasih makan anak-anak di jalan. Karena memang itu bagian kita. Bukan hanya tugas pemerintah. Itu tugas orang percaya. Jadi ingat, dari setiap rezeki yang kita terima, ada bagian untuk orang lain yang kurang beruntung. Amin. Ada amin saudaraku? Percayalah, Tuhan gak pernah kekurangan stok untuk memberkati engkau. Makin banyak kau tabur, makin kaya. Ada orang yang menyebar harta tapi semakin kaya, betul gak? Amsal katakan. Tapi ada orang yang ngirit-ngirit, bedit-bedit, pelit-pelit, tambah miskin dia. Gak pernah cukup-cukup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip bekerja. Bekerja itu bukan beban, tapi anugerah. Sekali lagi, bekerja itu bukan beban, tapi anugerah. Mau bicara anugerah sekarang? Bekerja. Halo, jangan cuma anugerah Tuhan, aku pasti diselamatkan. Tapi nggak mau kerja, kerja. Jangan pas disuruh kerja ngeluh, banyak keluh kesah, banyak ngocehnya, banyak nyalain bosnya, banyak nyalain pemimpinnya. Kerja itu anugerah. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 13 katakan apa? Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi bekerja itu anugerah dari Tuhan. Saudara bisa beli makan, bisa beli minuman, bisa beli sandang pangan, papan, ya, rumah. Biarlah orang di dunia sana mengatakan kalau bekerja itu punya stigma, yaitu beban hidup. Namun Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan adalah merupakan anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dengan bekerja, saudara dan saya dapat menikmati hasil jerih payah kita dengan sukacita, iya kan? Menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Ya, bisa makan, bisa minum, bisa punya barang, bisa berbagi dengan sesama. Bukankah seharusnya itu menjadi sukacita kita? Orang kaya tidak dilihat dari seberapa banyak hartanya, tapi seberapa banyak dia bisa memberi. Bukan dari banyak hartanya. Bagi saya kalau orang banyak harta tapi dia pelit, dia nggak suka berbagi, itu orang mentalnya miskin.
Dia miskin sebenarnya. Tapi ada orang yang walaupun dia miskin, walaupun dia homeless, tapi ketika ada seseorang bilang bagi makanannya dong, dia kasih. Atau minta, saya nggak punya uang untuk mau beli. Dia walaupun cuma punya 50 sen ataupun cuma punya 10.000, dia masih kasih apa yang dia punya semuanya hari itu. Saya percaya orang-orang seperti ini hatinya itu kaya. Dia nggak takut untuk kekurangan. Sekarang, kemarin saya nonton satu orang, dia nyamar jadi homeless gitu. Terus dia minta sama orang-orang kaya yang baru keluar dari supermarket, saya belum makan. Nggak ada yang ngasih satupun. Malah menyingkir semua. Terus dia ganti ya caranya. Dia pasang di papan gitu, terus dia kasih banyak makanan, snack, ini. Silakan kalau mau ambil gratis. Itu yang orang-orang yang bajunya bagus-bagus, kelihatannya punya uang, ngambil. Sampai habis itu diambil. Berarti apa? Hari ini orang makin serakah dan sulit berbagi. Apalagi kalau orang sudah ngomong tahun depan ada kan krisis pangan, hati-hati. Jangan sampai kita jadi serakah. Justru kita harus memikirkan bagaimana saya diberkati Tuhan. Saya mengelola berkat Tuhan supaya saya bisa jadi berkat bagi orang-orang yang kekurangan. Percayalah, sukacita saudara akan double, naik. Waktu kita masih bisa berbagi ketika zaman susah. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang percaya kalau kita sungguh-sungguh ingin bekerja, Tuhan memperlengkapi kita untuk bekerja. Kita lihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Ketika Tuhan suruh Tuhan perintahkan kan, buatlah, ya kan, bait kan, buatlah, tabernakel kan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Percayalah, kalau Tuhan suruh kita bekerja, Tuhan gak biarkan kita tidak diperlengkapi. Tuhan pasti memperlengkapi kita. Ada amin, saudaraku? Saudara pikir waktu Nabi Nuh bikin bahtera, gimana caranya dia bikin bahtera? Kita nggak tahu dia ahli tukang kayu nggak? Kalau Yesus kan memang tukang kayu. Tapi belum tentu juga Yesus kerjaannya tukang kayu bikin perahu. Betul nggak? Dia kan bikin perkakas, alat perabotan, betul nggak? Nuh, nggak ada ceritanya Nuh itu dia tukang kayu atau ahli bikin perahu, nggak ada. Karena memang nggak pernah ada hujan besar zaman itu. Bagaimana dia bisa bikin bahtera dengan spesifik yang Tuhan perintahkan, bikin sekian hasta, ukurannya gini. Kalau enggak dia dipenuhi roh Allah, dia diberikan hikmat oleh Tuhan,
maka dia bisa mengarahkan anak-anak dan keluarganya untuk membuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Betul tidak? Masuk nggak di sini kita? Jadi jangan pernah bilang nggak bisa. Kalau memang kau tahu itu Tuhan yang mau kau kerjakan itu, percayalah Tuhan akan memperlengkapi engkau. Oh, ada yang kayaknya kurang percaya wajah-wajahnya. Saudara percaya nggak kalau Tuhan suruh engkau kerjakan sesuatu, Tuhan yang akan memperlengkapi engkau. Bahkan engkau akan jadi expert, jadi ahlinya. Apa saudara pikir saya khotbah ini saya bisa bicara di depan ini dulu saya orang yang bisa ngomong? Nggak bisa. Saya orang paling alergi disuruh doa aja, doa di kelas aja. Kalau guru agama saya suruh, anak Utara Barat, kau yang mimpin doa. Oh, saya tendang teman saya samping, kau yang doa ya. Pura-pura nunduk kan tapi suara dia yang doa. Oh, disuruh maju sama guru tuh sudah keringetan sebesar-besar jagung. Saya paling nggak pede dulu kalau disuruh-suruh maju ke depan itu. Tapi suruh berantem laju. Nggak ada takutnya saya. Tapi kalau disuruh hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, keringetan. Tapi sejak saya berikan hidup saya sama Tuhan, satu persatu Tuhan perlengkapi. Apa saudara pikir saya bisa ngomong di depan banyak orang? Karena saya memang terlatih untuk ngomong di depan banyak orang awalnya. Enggak, saya ngomong pribadi dengan kaca. Saya khotbahin diri saya sendiri. Karena pemimpin saya, Bapak rohani saya bilang, kalau kau bisa bicara dengan 1 orang, kau bisa bicara dengan 10 orang. Kalau kau sudah bisa bicara dengan 10 orang, percayalah, Tuhan akan pakai engkau bicara di depan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Diawali dengan apa? 1. Tuhan tidak pernah mengerjakan kita langsung dikasih tanggung jawab yang besar. Tuhan mau ajari kita tanggung jawab yang kecil. Setia dengan 1 orang, 1 orang, 1 orang. Amin. Jadi Bapak Ibu ingat, waktu kita betul-betul ini aku Tuhan, utus aku. Atau Tuhan aku mau ambil pekerjaan ini Tuhan. Kalau memang dalam kehendak-Mu, berikan aku pengurapan-Mu. Urapi aku dengan roh-Mu Tuhan. Supaya apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabku, aku mampu mengerjakan dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan ini. Percayalah, Tuhan akan mengurapi engkau. Tuhan tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja, tetapi juga Dia melengkapi kita dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Pertanyaannya, apa keahlian saudara saat ini? Entah itu pengetahuan di bidang hukum, desain, medis, teknik, pendidikan, dan yang lain-lain. Semuanya merupakan pemberian Tuhan untuk memampukan saudara dan saya berkarya. Amin. Percayalah, saat ini kalau kau masih sekolah, sekolah apa? Sekolah teknik, sekolah medis, sekolah apa? Itu sebenarnya bagian dari pemberian Tuhan untuk memperlengkapi engkau, supaya pada waktunya engkau bekerja dengan excellent. Kau memberi yang terbaik. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Ya. Itu yang ketiga, yang terakhir. Bekerja adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Garis bawahi, segala hal. Ya, artinya apa? Enak nggak enak, suka nggak suka. Kalau namanya kita kerja, ada pemimpin kita, ada bos kita. Taatilah dia dalam segala hal.
Jangan suka yang ini tapi nggak suka yang ini. Nggak bisa. Taatilah dia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Garis bawah ini, tulus hati. Karena apa? Takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya bekerja adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada yang tanya saya, Pastor, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Gawe. Salah satunya itu. Bekerja adalah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Percaya nggak saudara? Pada saat saudara sebagai orang Kristen, saudara bersinar dalam pekerjaan saudara. Saudara rajin, saudara tekun, saudara jujur, saudara berprestasi. Maka akan ada banyak orang memperhatikan hidupmu. Betul? Dengan demikian, saya percaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Coba baca Matius 5 ayat 16, betul nggak? Bahkan melalui pekerjaan kita yang excellent tadi, kita bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Matius 5 ayat 16 bunyinya apa? Waktu kita bekerja dengan baik, kita jadi terang di situ, kita jujur, ya, kita tidak bantah-bantahan dengan pemimpin kita. Kalau kita ada ketidaksetujuan, kita ngomong dengan baik, dengan sopan, ya, tidak buat gosip, tidak ngomongin orang di belakangnya. Percayalah, saudara akan menjadi terang yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Orang dengan sendirinya akan bertanya, kok kamu bisa kayak gitu? Kok orang lain korup, kamu sendiri enggak? Kan tempatmu itu basah. Ya, saking kelemahannya basah ya kelelep tangkap KPK. Iya toh? Keladasan kata orang Palembang, ladas ya. Jadi Bapak Ibu, saya akhiri di sini. Seperti halnya Tuhan kita yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi senantiasa bekerja sampai hari ini. Maka kita sebagai ciptaannya, kita pun dipanggil untuk bekerja. Lakukanlah pekerjaanmu dengan segenap hati, bukan hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Ada orang ya kerja ya, dia kerja yang penting aku menyelesaikan kewajiban baik. Terserahlah bos aku nak untung nak idak terserah. Itu saya rasa orang yang seperti itu nggak layak itu dikasih kepercayaan. Mendingan dikeluarin aja orang kayak gitu. Saya bilang, saya ini pembina di JM, saya pembina di PT Sumberban. Saya bilang, kalau Anda bekerja, apalagi tahu bosmu itu bos yang baik, ya jangan asal kerja, apalagi kita orang percaya. Ya, kalau orang yang nggak percaya aja, dia tap jam 8 misalnya, dia pulang jam 5. Kalau bisa, kau orang sudah pulang, kau baru pulang. Jangan justru engkau yang balik duluan. Tahu nggak? Banyak pekerja korupsinya di mana? Waktu. Bukannya uang. Waktu. Nanti dia santai-santai main game dulu. Nanti dia ngobrol sama temennya lama. Saya dulu waktu masih onsite, saya sering selesai saya khotbah, saya keluar. Yang anak-anak yang ikut persekutuan itu kan duluan sudah keluar. Mereka tuh
ngumpul di samping, ngobrol. Saya bilang, kamu nggak nanti bos kamu lihat kamu ditegur. Biasa pastor. Enggak biasa, saya bilang. Nanti bos mau lihat, kamu susah kamu. Dan saya pastikan, dalam hati saya pastikan kamu nggak lama di sini. Bener loh, itu anak-anak itu yang sering ngumpul-ngumpul itu, saya tanya sama salah satu manajernya sekarang, itu mana si ini, udah dipecat semua pastor. Karena apa? Setiap kali doa di persekutuan itu, salah satu bunyi doanya, kami doa itu apa? Tuhan, jauhkan perusahaan ini dari pegawai-pegawai yang tidak benar. Pegawai-pegawai yang curang. Salah satu curang apa? Suka nyuri waktu. Singkirkan mereka. Ya disingkirkan Tuhan. Kan orangnya ikut doa kan? Gak peduli mau dia orang Kristen. Saya bilang sama ownernya, Bu, kadang-kadang kita ini susah ya. Kalau dengan saudara seiman sendiri itu agak susah kita mau ini ya. Tapi apa boleh buat ya. Karena gak memenuhi standar SOP-nya, singkirin aja. Saudara percaya gak? Kalau bos saudara lihat saudara excellent, dia gak akan segan-segan untuk mempromosikan saudara. Dia nggak akan segan-segan untuk menambahi bonus saudara. Saya kenal orang-orang seperti itu. Saya percaya hari ini saudara yang ada di ruangan ini yang bekerja, yang melayani, jangan lakukan pekerjaanmu, pelayananmu hanya untuk memenuhi kewajiban. Berilah yang terbaik. Dan semoga prinsip-prinsip yang saya bagikan hari ini, seturut dengan kebenaran firman Tuhan, memberikan semangat yang baru bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan dari awal sudah bekerja. Dan Tuhan ingin kita bekerja. Yang kedua, ingat, bekerja bukan beban. Bekerja itu anugerah Tuhan. Setiap kali kau ketemu dengan temanmu di kantormu, di tempat kita ngobrol sambil makan siang, bilang sama temanmu, bersyukur ya kita masih diberi anugerah Tuhan untuk bekerja. Bilang sama temanmu, supaya dia sadar bahwa bekerja itu bukan beban. Bekerja itu anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita harus tahu apapun yang diberi tanggung jawab kepada kita oleh pemimpin kita. Dan kita doa, kita tahu itu kehendak Tuhan untuk kita. Percayalah, jangan bilang gak bisa. Percayalah Tuhan akan memperlengkapi engkau. Ketika kau dipromosikan dengan tingkatan pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih sulit, lebih banyak tanggung jawabnya, ingat, ada Tuhan bisa kasih kita hikmat. Mungkin bagi kita seolah-olah kita belum cukup kemampuan kita, tapi Tuhan sanggup mencukupkan apa yang masih kurang dari kita. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dan yang terakhir, bekerja itu pastikan untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu pekerjaan kita terbesar selama kita hidup, mau jadi yang terbesar di dunia ini, melayani. Jangan lupa melayani Tuhan dan sesama itu pekerjaan kita yang paling penting. Jadi apapun status kita, mau kita pekerja, pebisnis, sekolah, kuliah, tempat di mana kita berada, itu adalah ladangnya Tuhan. Kita harus bekerja melayani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani